adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Salam semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Kita akan mengawali pertemuan di tahun 2021 ini. Semoga pelayanan kita semakin maksimal untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik yang di sana? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa. Sebelum acara selanjutnya kita awali, saya akan mengenalkan diri dengan kalian semua. Mungkin kalian sudah pernah melihat saya, tapi belum tahu siapa saya, nama saya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Erlina, nama lengkapnya Sarafika Erlina Wati. Saya diberi kesempatan kepada Romo untuk menjadi belajar untuk mendampingi kalian semua dalam kegiatan missioner ini. Semoga kalian bisa menerima dan kita bisa melaksanakan pelayanan ini untuk kerjasamanya. Baik, nanti di pertemuan ini kita akan membicarakan tentang apa sih itu missioner. Terus syarat-syaratnya apa saja untuk menjadi missioner? Struktur kepengurusan missioner itu seperti apa? Cara kerjanya missioner bagaimana, persiapan tugasnya missioner harus seperti apa, dan peraturan-peraturan missioner itu bagaimana. Namun sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan, dan kami persilahkan untuk yang akan memimpin doa. Terima kasih. Marilah teman-teman semua, sebelum kita memulai pertemuan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami masih diberikan rahmat oleh-Mu, sehingga kami dapat mengadakan pertemuan walaupun secara daring ini. Berkatilah pertemuan dan pelajaran pada hari ini. Semoga kami semua dapat mengerti apa yang disampaikan, dan semua ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang pertama, sejarah missioner. Pada awal mula gereja berkehendak agar imam bukan melakukan segala sesuatu sendiri saat misa. Karena itu ada beberapa jenis orang yang menolong seperti diakon, pembaca, dan akolit. Akolit atau akolutus yang artinya pelayan atau murid adalah istilah yang dipakai untuk calon imam yang dilantik dan tugasnya sama dengan missioner. Ratusan tahun silam, seorang akolit membawa piala, lilin, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan selama misa. Lektor atau pembaca adalah istilah yang mengacu pada petugas khusus dalam liturgi yang membacakan secara lantang firman Tuhan yang tertulis dalam buku bacaan atau lektionarium. Diakon adalah seorang yang membantu imam dalam tugas-tugas pengembalaan umat dan administrasi, namun bertanggung jawab secara langsung kepada uskup. Mereka memiliki peran khusus dalam liturgi. Tugas utamanya adalah membacakan Injil dan membantu dalam penyelenggaraan Ekaristi. Lalu, siapa sih itu misdinar?
Misdinar yang dalam bahasa Latin ministran adalah pelayan misa, mereka yang membantu imam saat di altar. Kehadiran misdinar diharapkan agar lebih banyak lagi panggilan untuk para laki-laki menjadi seorang imam. Namun, pada tahun 1994, Paus Yohanes Paulus II mengizinkan perempuan menjadi misdinar jika diizinkan oleh uskup setempat. Di dalam misdinar memiliki 4 spiritualitas, yaitu menjalankan tugas dengan penuh cinta, terbuka dan rendah hati, bertanggung jawab, dan terakhir melayani dengan jiwa pengabdian tanpa pamrih. Sama seperti bangunan, keempat spiritualitas ini adalah fondasi yang harus ditanamkan oleh setiap misdinar. Ada beberapa syarat bagi kalian yang ingin menjadi misdinar dan dilantik menjadi misdinar. Pertama, pastinya sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Jenjang usianya 9-17 tahun atau bisa lebih. Yang kedua, memiliki niat untuk menjadi misdinar atau tidak ada unsur paksaan sama sekali. Poin ketiga adalah poin yang paling penting, memiliki panggilan atau memiliki ketulusan hati untuk melayani sesama dan Tuhan. Dan yang terakhir, tentunya menerapkan 4 spiritualitas misdinar, melayani dengan penuh cinta, terbuka dan rendah hati, bertanggung jawab, dan melayani dengan jiwa pengabdian tanpa pamrih. Menjadi misdinar memanglah tidak mudah, namun memberikan banyak hal positif untuk membangun karakter, tentunya dengan menerapkan 4 spiritualitas misdinar ya. Dan karena misdinar juga menjadi panutan bagi umat. Selain itu, menjadi misdinar juga membangun relasi dengan sesama dan belajar berorganisasi. Baik, terima kasih kepada Mbak Dila yang tadi sudah menyampaikan tentang materi bagaimana menjadi anak misdinar, menjadi putra altar yang baik. Bagaimana syarat-syarat sederetan tadi sudah dijelaskan kepada Mbak Dila. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan bahwa misdinar itu menjadi misdinar menjadi salah satu wadah atau salah satu tempat, satu kesatuan bagi anak-anak kaum muda dan anak remaja untuk menjadi pelayan gereja. Terus sekarang yang harus kita perlu perhatikan adalah tentang persiapan menjalankan tugas misdinar. Ketika kita mendapatkan tugas, kita harus berangkat sekurang-kurangnya 10 menit sebelum Ekaristi dimulai, sudah mempersiapkan diri di sakristi. Jadi jangan mepet-mepet, takutnya nanti persiapannya kurang maksimal. Terus sebelum perarakan dimulai, dibuka dengan doa bersama dengan imam dan petugas yang lain. Yang ketiga, masing-masing dalam suasana tenang meninggalkan sakristi menuju altar dengan penuh hikmat. Terus selanjutnya, ketika bertugas, sikap yang perlu diperhatikan itu bagaimana? Yaitu cara berlutut, duduk, berjalan, ikut aktif dalam seluruh perayaan, tidak boleh ngobrol selama bertugas, dan pemerataan tugas antara yang baru dan yang lama. Jadi di sini adik-adik harus diperhatikan betul bagaimana cara menjalankan tugas menjadi misdinar yang baik. Di saat kita menjalankan tugas, kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh tengok kanan kiri, kita harus fokus supaya pelayanan kita maksimal. Kiranya itu yang perlu dipahami oleh adik-adik semua. Semoga materi minggu ini bisa bermanfaat bagi adik-adik, khususnya bagi anak-anak misdinar dan remaja. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah teman-teman sekalian, untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu, karena pada kesempatan kali ini kami dapat melakukan pertemuan online ini dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang telah kami pelajari dan kami terima dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.